Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 614. Di pagi hari, cabang ke-9 Heng Yue damai. Setelah malam yang sibuk, ketika kebanyakan orang kembali, mereka pada dasarnya pergi tidur dan tertidur, tetapi ada juga orang-orang yang tidak bisa tidur saat ini. Ini adalah Xiao Beiyuan yang cantik, penuh aroma anggur yang kuat. Di tengah-tengah Beiyuan, ada pil menggigit yang terlihat aneh, pil diisi dengan air mendidih dan direbus dengan daging harum panas. Dari waktu ke waktu, Ye Chen juga menempatkan beberapa ramuan dan botol roh ke dalamnya. Sudah kubilang, aku hampir mati waktu itu. Kami cerdas, kami bersembunyi di genangan air besar, dan kemudian kami menghindari perburuan. Di satu sisi, Xie Yun berbicara tentang labu anggur, dan ludah-ludah. Semuanya ada di langit. Namun, ini agak aneh, bagaimana dengan itu? Mata aneh, ungu dan biru, memandangnya bukan perasaan itu. Saya jauh lebih baik, untungnya, saya dibantu oleh orang tua yang penyendiri. Qi Yue berbisik, tapi yang terjadi jauh lebih buruk. Ngomong-ngomong, kita masih hidup. Huo Teng menyeringai, menyekat Joshua Heavenly Hammer-nya dengan keras dengan sapu tangan. Yah, kamu palu yang bagus. Xiong Er memandang palu Huo Teng dengan cerah. Tentu saja itu bagus, Ye Chen memberikannya, sayang. Ini tidak buruk bagiku. Xie Yun berpikir mengambil pedangnya Zanlu lagi, dan berkata dia tidak lupa untuk berbaring dan menciumnya. Xiong Er melirik dan memandang yang lain, pada dasarnya memegang senjata di tangannya, dan nilainya tidak rendah. Setelah berjalan-jalan sebentar, orang-orang hanya menatap Ye Chen, mengapa tidak memberikannya padaku? Gada kamu baik-baik saja, Ye Chen menarik telinganya. Mendengar Xiong Er segera mengeluarkan tongkat itu, lalu melemparkannya dengan keras, dan kemudian menatap Ye Chen dengan bersemangat, sudah pergi. Ini adalah kepura-puraan yang bagus. Ye Chen tidak bisa menahan jempolnya, lalu membalikkan tangannya dan mengeluarkan gada gelap dan melemparkannya. Oh, gigi serigala yang menggelegar, hadiahi kamu. Ini bagus, hehehehe. Xiong Er mengambil alih, tersenyum keledai. Saudari Xuan, milikmu. Ye Chen mengeluarkan pedang roh halus dan melewatinya. Aku juga. Tang Ruxuan tersenyum, dan segera mengambil alih. Siapa Ye Chen? Situasi inilah yang membunuh para dewa dan adalah penguasa Yan dan Huang. Senjata sihir yang dia berikan tidak luar biasa. Saudara Liu Yi, apakah Anda ingin mengganti pedang Tai Chi Anda? Ye Chen memandang Liu Yi. Ini adalah benda leluhur, dan itu bagus untuk memilikinya. Liu Yi tersenyum lembut. Kamu adalah harta karun. Ye Chen tersenyum, dan membawa sabuk giok berwarna-warni ke Namong Yue. Sister Namong, hati giok berwarna-warni Ling, ini yang terbaik untukmu. Terima kasih, Brother Ye. Namong Yue membisikkan sebuah senyuman, mengambil hati giok yang berwarna-warni, Ling, dengan penglihatannya, secara alami melihat luar biasa dari harta ini, terlihat lembut, tetapi sebenarnya itu adalah roh yang luar biasa. Datang dan lihat, ada sesuatu untuk dilihat. Tawa itu terdengar, dan Ling Xiao membawa Xiao Xiang masuk. Melihat mereka berdua, mata semua orang menjadi cerah. Ling Xiao baik-baik saja, tetapi Xiao Xiang, saya tidak tahu mengapa tampilan itu agak tidak wajar, Susi belum keluar sepenuhnya dari bayangan, sepertinya sedikit lebih rendah. Hal utama adalah bahwa dia memiliki sehelai rambut yang digantung, yang sepertinya menutupi kata permusuhan di dahi kiri, tetapi angin sepoi-sepoi, dan rambutnya diaduk, sehingga semua orang bisa melihatnya. Mau tidak mau, suasana di tempat kejadian berubah, mata semua orang terasa dingin. Hari ini, Xiao Xiang mengingatkan mereka tentang Yin Ziping, yang adalah pria berdosa yang menghancurkan kehidupan seorang wanita. Namun, Xiao Xiang beruntung memiliki Ling Xiao dan tidak pernah menyerah. Urusan mereka telah menyebar ke seluruh Dacu. Justru karena cinta Xiao Xiong Er dan Xie Yun menerima orang ini di tempat karena dia adalah pria sejati dan memenuhi syarat untuk menjadi salah satu dari mereka. Datang dan datanglah, kau adalah menantu kami dari Heng Yue. Di sini, Xie Yun dan mereka telah menyeret Ling Xiao, sebuah kalimat dari menantu Heng Yue membuat pipi Xiao Xiang langsung setengah merah. Mo Xie, Jenderal, Bai Shou Konsentris. Di sini, Ye Chen telah menyerahkan dua pedang roh, satu adalah Mo Xie, yang lain adalah Jenderal Jiang, mereka adalah dua pedang pria dan wanita. Terima kasih, Kakak Ye. Nada suara Xiao Xiang masih agak tidak wajar, tetapi dia menerimanya. Aku dengar kamu masih memberi kami ramuan. Xiong Er maju lagi, dua mata kecil menatap Ye Chen. Sial, siapa yang kamu dengarkan? Aku mendengarnya juga, pria kecil yang gemuk, aku benar-benar sangat menyukaimu. Ye Chen mencubit wajah Xiong Er yang gemuk, tetapi mengeluarkan beberapa tas penyimpanan dengan tangannya. Secara alami, ia harus memperlakukan mereka dengan setara, dan seng baik. Bisakah Anda kekurangan eliksir? Aku dengar ada misteri dan misteri. Semuanya ada di sana, semuanya ada di sana. Ye Chen tidak akan pernah ragu untuk Liu Yi, dan menempatkan misteri yang ditemukan hari ini. Hulala, ke tempat, sekarang, pilih apapun yang Anda inginkan.
Saudaraku benar-benar baik. Yang paling sulit adalah barang-barang Xiong Er, dan seluruh kemerosotan berbaring. Yah, kalian sibuk, aku akan pergi ke bisnis pada menit terakhir. Ye Chen merentangkan pinggang malas, dan kemudian dia masih memanggil Xian Huo dan Tian Lei Taos, bantu saudara Liu Yi untuk membuka Danhai. Danhai juga bisa membuka. Mendengar itu, Rao terkejut dengan tekad Liu Yi. Bisa jadi, itu pasti. Xie Yun menyeringai, aku semua Danhai sekarang. Ini luar biasa. Liu Yi mendesis. Aku tidak bisa memikirkannya, aku tidak bisa melakukannya. Ye Chen menunjukkan dua baris gigi putih, dan berbalik. Ketika dia keluar dari Xiao Beiyuan, Ye Chen Dianer berlari menuju kamar tempat tinggal Chulinger, dan sebuah gambar harum muncul di benaknya, memikirkannya dan tidak lupa tertawa. Saat dia berjalan, dia diseret oleh Long Yi yang tidak tahu dari mana asalnya. Kamu luar biasa. Ye Chen menatap Long Yi, belum lagi kepala botak Long Yi. Telapak tangannya sangat gatal, ada dorongan untuk naik dan menamparkan dua tangan. Tidak ada gunanya untuk tidak berbicara denganmu. Lama menarik Ye Chen ke sisinya, menyeringai, aku melihat seorang gadis. Yo, bukankah kamu seorang biarawan? Ye Chen melirik Long Yi, baiklah, para murid. Keempatnya kosong. Aku seorang biarawan bunga, lama menyeringai. Jadi, mari kita bicarakan. Gadis yang mana? Mungkin aku bisa berumur sebulan lagi. Baiklah kalau begitu. Long Yi menunjuk ke satu arah. Di cabang ke-9, itu adalah seorang kenalan. Kata Ye Chen, dan melihat ke arah yang ditunjukkan oleh Long Yi. Itu adalah Gazeba, seorang wanita berpakaian putih duduk bersimpuh dan bermeditasi. Tuan Murong. Ye Chen tertegun untuk sementara waktu, tetapi orang yang ditunjuk oleh Long Yi bukanlah jantung Murong, bekas puncak Heng Yue Zongyu. Aku tidak tahu apa yang terjadi, pertama kali aku melihatnya, aku punya keinginan untuk jatuh cinta padanya. Di sini, Long Yi menggosok telapak tangannya dengan keras, dan menjadi jelas bahwa sebuah tenda kecil di bawah tubuhnya telah didirikan. Aku masih harus melakukan sesuatu, aku akan pergi dulu. Jangan. Long menyambar Ye Chen dengan tergesa-gesa, memandang Ye Chen dengan benar, apakah kita dua saudara yang baik? Tidak, apakah kamu tahu cara mengobrol seperti ini? Mudah dibunuh jika kamu keluar. Wajah Long Yi tiba-tiba menjadi gelap. Aku khawatir tentang nasib seperti pernikahan, aku tidak bisa menahannya. Ye Chen menarik telinganya. Kalau begitu kamu ajari aku rutinitas kakakku. Long Yi menyeringai, aku tidak tahu apa-apa tentang ini. Tidak ada, seperti itu saja. Ye Chen mengeluarkan labu dari lengannya. Sederhana, dengarkan aku, itu benar. Bukankah mudah untuk mengambil seorang gadis? Long menarik lengan bajunya, lalu menyentuh kepalanya yang botak besar, berjalan 3 kali, dan berjalan dengan cara yang arogan, seperti bajingan nakal. Aku benar-benar ingin naik dan menendangmu. Melihat punggung Long Yi, Ye Chen mengatakan sesuatu dengan serius, tetapi dia menyaksikan Long Yi berjalan ke gazeba dan bersandar ke dinding batu dengan minat untuk menonton. Kecantikan, aku ingin menghubungimu. Akhirnya, Long Yi berbicara, dan yang paling penting adalah dia mengatakan ungkapan ini dengan sangat serius. Di sini, mata Ye Chen lurus, dan dia hampir berlutut di tempat, saudara. Kamu benar-benar saudaraku. Banting. Tak lama kemudian, tepuk tangan terdengar renyah, dan naga itu berlari berturut-turut, dengan tamparan telapak tangan merah di wajah kiri, seluruh wajahnya bengkok, dan bahkan mimisannya kosong. Trik ini tidak berhasil. Long Yi menutupi wajahnya dan menatap Ye Chen. Sangat implisit, apakah kamu mengerti secara implisit? Ye Chen berkata, tidak lupa membuat gerakan dengan tangannya. Dimengerti. Lama sekali lagi menyeret lengan bajunya, menyentuh kepalanya yang botak, dan berlari menyeberang, melihat Murong Miaoxin yang menutup matanya, dia tidak lupa untuk menatap kembali ke arah Ye Chen. Halus. Kedua mengerti. Long Yi mengangkat gerakan, lalu dengan ragu memandang Murong Miaoxin. Kecantikan, bisakah kau membiarkanku mengenakanmu? Aduh, aku pergi. Di sini, Ye Chen tidak bisa menahan menutupi dahinya dengan tangannya. Banting. Tepuk tangan meriah lagi, dan Dragon berlari kembali untuk kedua kalinya. Kali ini, wajah kanannya yang dipanggil. Kali ini simetris, dan kedua lubang hidungnya berdarah. Tidak, Long menatap Ye Chen dengan sentuhan mimisan. Lebih halus, kamu harus lebih halus. Ye Chen berkata setenang mungkin, dan dia masih bertanya dengan ragu, mengerti. Long menggaruk kepalanya yang botak, kali ini postur berjalannya tidak begitu sombong, dia berlari diam-diam, dan ketika dia sampai ke hati Murong Miao, dia masih menarik napas dalam-dalam. Kecantikan, aku. Banting. Tepuk tangan terasa renyah dan keras seperti biasa. Kali ini, Ye Chen mengangkat kepalanya secara langsung, dan mata mereka berubah lingkaran besar saat naga itu terbang keluar. Chapter 615. Keke. Melihat Long Yi ditampar oleh Murong Miaoxin, Ye Chen terbatuk-batuk, melangkah pergi, menyelinap pergi, ini tidak bisa menyalahkanku. Alih-alih repot dengan Long Yi dan sundal itu, Ye Chen membalik beberapa tikungan besar lalu naik ke loteng. Selama percakapan, dia mendorong pintu sampai terbuka dan menggosok tangannya dengan seringai, "Ling-ling kecil, rindu aku." Sebelum dia selesai berbicara, dia batuk, karena selain Chulinger, ada seorang gadis kecil di ruangan itu. Dia imut dan imut, tidak bersalah,
dan melihat dengan hati-hati, bukankah itu Xian? Semangat kecil apa? Chulinger menatap Ye Chen dengan geram, dan pipinya masih merah. Maaf. Ye Chen menyeringai, tanpa wajah. Tuan, Xian merindukanmu. Xian tersenyum ragu-ragu, dan kedua matanya yang besar sudah berbentuk bulan sabit. Ayo, bawa untuk berlatih. Ye Chen segera memberi Xian gulungan rahasia. Tapi aku punya misteri yang lebih kuat. Xian berkibar dan menatap Ye Chen dengan mata besar. Aku juga sangat baik, cepat, kata Ye Chen sambil mendorong Xian keluar dari pintu. Xiao Xian mengangguk dengan cerdas, dan turun memegang gulungan itu. Di sini, Ye Chen sudah secara sadar menutup pintu, dan kemudian menggosok tangannya dan menyeringai ke depan Chulinger, anak perempuan, rindu aku. Aku merindukanmu. Chulinger menatap Ye Chen dengan tajam. Tapi aku merindukanmu. Ye Chen menyeringai dan bergegas langsung, itu tanpa wajah dan tanpa kulit, dan biji-biji kepalanya bergemuruh di sekitar dada Chulinger. Petik 2. Kamu bajingan. Pipi Chulinger memerah, dan dia mendorong Ye Chen pergi. Buta, kita di sini sebagai suami dan istri. Ye Chen tersenyum dan bergegas lagi. Kedua tangan besar itu masih sangat rapuh untuk menyentuh Chulinger, dan itu disebut tidak terkendali. Pada siang hari, kamu tidak malu, kamu. Ada apa di siang hari? Aku tidak melanggar hukum di siang hari. Ye Chen tersenyum buruk, segera mengangkat Chulinger, jatuh ke tempat tidur, dan kemudian mulai merobek pakaiannya tanpa pandang bulu. Ye Chen, bagaimana malamnya, kita? Tuan, Chulinger tidak selesai berbicara, tetapi terganggu oleh kata-kata Xiao Xian. Kata-kata itu tidak berakhir. Gadis kecil itu mendorong membuka pintu, tetapi dia melihat gambar yang indah, Chuling Ye Chen juga ada di bawahnya, pipinya merah dan pakaiannya berantakan, tuannya, Ye Chen, semuanya bertelanjang dada, dan kedua tangannya tidak jujur dan tidak boleh diletakkan. Tuan, apa yang kamu lakukan dengan leluhur? Gadis kecil itu memandang Ye Chen dan Chulinger dengan rasa ingin tahu. Pipi Chulinger memerah untuk sesaat, tapi aku tidak tahu harus berkata apa, dan mengatakan bahwa tuanmu ingin pergi ke leluhurmu siang hari. Itu, Xian, bukankah aku membiarkan kamu berkultivasi? Bukankah kamu malas? Di sini, Ye Chen tidak berwajah dan tanpa kulit, menatap Xian dengan serius, dan berbicara-berbicara, dia masih menyimpan yang asli tindakan itu menempatkan Chulinger di bawahnya, dan kedua tangan diletakkan di tempat yang seharusnya tidak ditempatkan. Kamu memberiku metode rahasia, aku tahu. Xian menyeringai, aku hebat. Itu, luar biasa, sangat luar biasa. Ye Chen mengguncang sudut mulutnya, tetapi melupakan bakat Xiao Xian, dan dia sedikit menyesalinya. Dia tahu ini, jadi dia harus memasang rahasia mobil ke Xian untuk berlatih, tetapi adapun membiarkan gadis kecil ini menghancurkan kecantikan Chun Xiao-nya. Lalu apa yang kamu lakukan? Xiao Xian datang, dua mata besar berkedip, dan memandang Ye Chen dan Chulinger dengan rasa ingin tahu, inikah yang mereka sebut Yin dan Yang? Yah, bagaimana kamu mengatakan itu? Kami, belum. Ye Chen didorong keluar dari tempat tidur oleh Chulinger tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan kemudian buru-buru merapikan pakaiannya yang berantakan. Di satu sisi, dia mencari tanah untuk dijahit, dan bisa mengebor dengan kecepatan tercepat. Nima, menggosok alisnya dengan keras, dia tidak pernah memiliki keinginan untuk mengirim Xian ke langit untuk bersenang-senang. Tuan, mari kita lakukan baik Yin dan Yang. Di sini, Xiao Xian menyeret sudut gaun Ye Chen, mengangkat wajah kecilnya yang belum matang dan menatap Ye Chen dengan mata besar, aku juga seorang biarawan. Mendengar bahwa Ye Chen tidak bisa membantu tetapi berkedut. Di samping, Chulinger menatap Ye Chen dengan mata ingin, dan ada keinginan untuk menikam Ye Chen di tempat. Ini tidak salah dengan saya. Melihat sepasang mata kanibalistik Chulinger, Ye Chen menarik sudut mulutnya. Di antara kedua mata, Xian, yang ingin tahu tentang dunia, dua mata besar telah ditempatkan di antara kaki Ye Chen, karena seluruh tenda kecil telah didirikan di sana. Gadis kecil itu mengedipkan matanya, mengulurkan jari kelingkingnya, dan dengan lembut mengklik barang-barang itu, keras dan terpental. Melihat ini, wajah Chulinger dan Ye Chen tiba-tiba menjadi sangat luar biasa. Di tempat, suasana di ruangan menjadi sangat aneh, dan itu menjadi tidak biasa, tenang. Bang, kuang sial, boom, segera, suara berantakan seperti itu terdengar di loteng kecil. Segera, Ye Chen berlari keluar dari loteng dengan merangkak, kedua matanya menjadi mata panda, darah mengalir dari kedua lubang hidung, dan yang paling penting adalah cetakan tamparan di wajah kirinya. Itu bengkok. Ini kecelakaan, Ye Chengan batuk, menyeka hidungnya, dan berjalan pincang dari Xiao Bieyuan. Setelah melihatnya, ia melihat sosok yang akrab, juga terlatih-tatih, dan itu juga mata kedua panda, pendarahan lubang hidung, seluruh wajah bengkok, dan otaknya cerah dan berkilau. Tidak perlu dikatakan, ini adalah naga yang baru saja ditampar dan terbang oleh Murong Miaoxin. Aku berkata, metodemu tidak mudah digunakan. Melihat Ye Chen, Long Yi menyeka darah hidungnya. Ayo, ayo. Ye Chen meletakkan lengan di pundak Long Yi, dan pertama-tama menyeka mimisan. Kemudian dia mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu tahu apa hal terpenting tentang mengejar seorang wanita? Ada apa? Long Yi menatap Ye Chen dengan penasaran. Pertama, bertekunlah, Ye Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Lalu apa? Kedua, tak tahu malu.
Lalu bagaimana? Long menatap Ye Chen dengan sepasang mata, merasa bahwa Ye Chen akan menyerahkan buku kecurangannya. Poin ketiga adalah yang paling penting. Ye Chen mengerutkan kening, itu, bersikeras tidak tahu malu. Terkikik-kikik. Begitu kata-kata Ye Chen jatuh, tawa seorang wanita terdengar di belakangnya. Mendengar, mereka berbalik tanpa sadar, hanya untuk menemukan bahwa Chu Lingyu tertawa di sana, seolah-olah mereka telah mendengar lelucon besar. Apa yang kamu tertawakan? Lama memandang Chu Lingyu dengan agresif. Tidak apa-apa bagi Long Yi untuk tidak berbicara, dan Chu Lingyu lebih banyak tertawa ketika dia berbicara, dan seluruh orang yang tertawa tidak tahan dengan pinggangnya, terutama ketika dia melihat kepala Long Yi yang cerah dan wajahnya menjadi agresif. Lihat, dia menangis. Kamu sakit. Lama memandang Chu Lingyu dari atas ke bawah. Dia tidak normal, kata Ye Chen, dan sebuah tas kecil diletakkan di lengan Long Yi, berkata dengan serius, ini adalah hal yang baik. Aku memiliki seluruh dacu, aku akan mengirimkannya kepadamu, dengan itu, jaga kesuksesan Anda. Ini bagus, hehehehe, Lama tersenyum. Pergi dan pergi, bersikap halus. Lihat, Long menyeringai, dan setelah mengambil 2 langkah, dia tidak lupa untuk kembali ke Ye Chen dan mengatur gerakan yang oke. Setelah Long Yi pergi, Ye Chen memalingkan kepalanya kembali ke Chu Lingyu, yang masih tertawa. Matanya tampak seperti Chu Lingyu yang terlihat konyol. Aku berkata, kamu tidak ingin tinggal di aula kelima. Berlari untuk membicarakan apa-apa. Chu Lingyu masih tertawa, dan ada air mata di matanya. Dia mengambil batu giok dari lengannya dan menyerahkannya. Namun, ketika dia melihat wajah Ye Chen, dia mulai tertawa gugup, dan dia tidak tahan dengan pinggangnya. Bodoh. Ye Chen tidak menerima begitu saja, menghancurkan Yu Jian di tempat, dan semua informasi yang tersegel di Yu Jian dibawa ke Shanghai olehnya. Apakah kamu akan menyerang malam ini? Ye Chen mengangkat bibirnya, memutar senyum yang lucu. Chapter 616. Terkikik. Ketika Ye Chen membaca informasi itu, Chu Lingyu masih tertawa. Melihat ini, Ye Chen memandang Chu Lingyu naik dan turun seperti orang yang konyol, dan kemudian berbalik untuk pergi, jangan menarik sesuatu yang tidak berguna, cepat, dan beritahu senior Zong Zong untuk datang ke aula cabang ke-9. Tidak bisa berhenti. Chu Lingyu tertawa dengan air mata di wajahnya, bahkan memegangi perutnya. Di sini, Ye Chen telah tiba di aula cabang ke-9 setelah 3 atau 5 kali berkedip. Tak lama kemudian, Zong Rong, Zong Li, Hong Rong, Hei Pao, Feng Zi, leluhur keluarga Su, dan Jing Jiang semua bergegas dari aula cabang. Selain mereka, Bai Yi dan Chu Lingyu juga mengikuti. Perlu disebutkan bahwa orang lain tidak lain adalah Chu Lingyu. Setelah melihat Ye Chen, dia berkibar dan tertawa lagi. Orang-orang tua yang menonton semua agresif. Kamu sangat energik. Ye Chen menatap Chu Lingyu dengan wajah hitam. Membicarakan masalah ini, Ye Chen berkata, Chu Lingyu berhenti tersenyum di tempat, wajahnya sama normal dengan seseorang, pembalikan yang begitu besar, dan seluruh Zongye tidak menanggapi. Datang ke sini, omong kosong. Ye Chen meliriknya untuk yang terakhir kalinya, lalu berbalik dan mengambil peta besar. Bicara tentang bisnis, mata semua orang berkumpul dari sisi Chu Lingyu, dan mengelilingi peta. 9 hal sebesar Jing Yunzong, seperti Zheng Yang dan Heng Yue, semuanya berpusat di sekitar King Yunzong. Ye Chen berbicara, sambil berbicara dan menunjuk terus-menerus pada peta, markas besar dan poin jarak antara aula sangat jauh. Meskipun sub-aula dan aula, kantor pusat dan aula dapat saling menyelamatkan, tetapi juga membutuhkan waktu, sekitar 1/4 jam atau lebih, Anda harus mengingat hal ini. Kita semua mengerti ini, Zong Li tersenyum. Istana Heng Yue Jiufang sekarang berada di bawah kendali kita. Pada titik ini, Heng Yue Zong, Zheng Yang Zong, dan King Yun Zong tidak tahu. Ini keuntungan kita. Ye Chen melanjutkan, kali ini Chen melanjutkan, kali ini, sekali lagi pertempuran skala besar antara Heng Yue dan Zheng Yang melawan King Yun. Yang ingin saya katakan adalah bahwa Anda menarik orang-orang Yin Ziping dan mati, dan mengkonsumsi sebanyak yang Anda bisa. Tentu saja, ini adalah saat Anda menjaga diri Anda aman turun. Kami juga tahu itu, semua orang tersenyum. Jadi, apa yang aku bicarakan selanjutnya adalah intinya. Ye Chen melihat ke sekeliling kerumunan. Kalian semua adalah penguasa kerajaan dari aula utama Heng Yue. Meskipun masing-masing memiliki banyak metode rahasia untuk menyembunyikan identitasnya, aku ingin memperingatkanmu bahwa, selama perang, Anda tidak boleh menggunakan misteri dan kekuatan magis apapun yang dapat mengungkapkan identitas Anda, apalagi menggunakan dewa Anda sendiri, siapapun lawan Anda harus menggunakan sihir misterius dan naluri orang lain. Tidakkah kamu mengatakan itu? Aku benar-benar tidak mengharapkan ini. Zong Li menyentuh dagunya. Aku akan datang dan memberi mereka salah satu nama besarku. Berhati-hatilah berlayar selama 10.000 tahun. Ye Chen tertawa. Jika identitasmu yang sebenarnya terungkap, kita kemungkinan akan diserang oleh 3 sendi. Tidak peduli seberapa kuat Yan Huang, kita tidak akan bisa mengalahkan 3 sendi. Namun, kertas tidak bisa menahan api, kata Zong dengan erangan di janggutnya. Skala pertempuran ini tidak dapat dihindari. Meskipun kita mengendalikan istana Heng Yue Jiufen, kita memiliki ikan dan naga yang dicampur, di antaranya siapapun yang memiliki aula haus darah, King Yunzong, Zheng Yangzong, dan Yin Ziping, akan menimbulkan kecurigaan dari semua pihak.
Begitu kita dicurigai, situasinya akan sangat buruk, atau mereka diserang bersama oleh kuartet. Petik 2. Aku memikirkan hal ini dengan cermat, dan pada dasarnya tidak mungkin dalam waktu singkat. Ye Chen tersenyum. Pertama, mari kita bicara tentang Aula Haus Darah. Beihu adalah dunia mereka, tetapi Nanchu adalah dunia dari 3 sekte. Bahkan jika mereka ragu, mereka tidak akan mengirim pasukan besar ke selatan. Bahkan jika mereka dikirim, mereka hanya akan datang secara rahasia dan tidak berani berbicara karena kedatangan mereka pasti akan memacu 3 pemogokan bersama. Petik 2. Selanjutnya, King Yunzong, bahkan jika mereka tidak bisa membunuh mereka malam ini, mereka akan dihancurkan. Mereka tidak punya waktu dan kekuatan untuk datang kepada kita dalam skala besar. Bahkan jika mereka ragu, mereka hanya meragukan bahwa mereka ditanam di Heng Yuedi. Pemilik rumah Wufendian hematitis, karena dalam pandangan mereka, hematitis mungkin mengkhianati King Yunzong atau apa yang ditemukan oleh Heng Yuezong, yang tidak memberikan informasi akurat ke markas King Yunzong. Ketika berbicara tentang Sekte Zhengyang, pikiran mereka pada dasarnya mirip dengan King Yunzong. Bahkan jika mereka skeptis, mereka hanya meragukan bahwa mereka adalah Tuan Kuno Yuan yang dipasang di cabang ke-7 Heng Yue. Tidak seperti King Yunzong, 9 cabang Heng Yue tidak masalah bagi mereka bahwa mereka tidak di bawah kendali Yin Xiping. Tujuan utama mereka sekarang adalah menyatukan Heng Yue untuk menghancurkan King Yun. Selama kita bersedia melakukan bagian kita, mereka mengendalikan siapa yang kita dengarkan. Adapun Heng Yue Zong Yin Xiping, kamu tidak perlu khawatir tentang hal ini. Ye Chen Yu tersenyum. Karena hubungannya di Aula Jiufendian semuanya akan dihancurkan malam ini. Bahkan jika mereka meragukan kita, mereka akan memukul kita dengan apa saja. Bahkan jika dia bertarung dan kehilangan kekuatan tempurnya, dia jauh dari lawan kita. Petik 2. Ada terlalu banyak kepentingan dalam ketiga kasus di Aula yang sama. Kecurigaan dan ketakutan mereka akan menjadi payung terbaik kita. Itulah yang dikatakannya, tapi kami masih merencanakan yang terburuk, yang Ding Tian mengerang. Jadi, setelah aula utama dari beberapa aula utama meninggalkan aula malam ini, Angkatan Darat Yan Huang akan ditempatkan di aula Heng Yue Jiudian untuk pertama kalinya untuk mempertahankannya. Ye Chen tersenyum, selain itu, lebih dari 70% informasi orang Huang jaring telah berakar di Nanchu, dan berita tentang kuartet akan ditransmisikan sesegera mungkin. Bahkan jika 3 serangan terhadap kita di satu kuil, kita akan memiliki cukup waktu untuk merespons. Yang terburuk adalah kita menarik diri dari kota kuno Qianqiu. Jika tidak, kita akan mundur dari Siling. Markas Yan Huang. Aku tidak yakin sama sekali, kata leluhur keluarga Su, karena King Yunzong tahu bahwa pasukan koalisi Heng Yue dan Zhengyang akan menyerang Aula 9 poin mereka harus dalam keadaan siaga tinggi. Jika tentara kita berangkat, kecerdasan mereka jika jaring mempelajari berita, itu harus disiapkan. Jika kita bertarung seperti ini, aku khawatir itu tidak akan mencapai efek yang diinginkan. Mungkin juga singkirkan jaringan intelijen King Yunzong sebelum pasukan berangkat. Zhong Li menyentuh dagunya, kita tidak perlu melakukan ini. Ye Chen melambaikan tangannya dengan lembut dan tertawa. Kamu terlalu meremehkan jaringan intelijen Zhengyang dan Heng Yuezong. Karena kamu memutuskan untuk menyerang terlebih dahulu, markas besar Zhengyang Zong dan Heng Yuezong. Markas besar pasti akan menghancurkan jaringan intelijen King Yunzong sebelum tentara pergi. Berbicara tentang ini, Ye Chen memandang Yang Ding Tian, Tuan, Anda harus tahu ini lebih baik daripada siapapun. Memang, Yang Ding Tian sedikit mengangguk. Mungkin Anda tidak tahu, sebelum saya mengajar Heng Yue, saya adalah kepala kabinet jaringan intelijen Heng Yue. Meskipun kekuatan Heng Yue tidak sebagus yang dimiliki Zhengyang dan King Yun. Namun, jaringan intelijen Heng Yuezong tidak sebanding dengan Zhengyang dan King Yun. Saya dapat memberitahu semua orang dengan sangat bertanggung jawab bahwa jika jaringan informasi King Yunzong lumpuh, keluarga Heng Yuezong dapat melakukannya, apalagi kembali jaringan intelijen A Zhengyang Sek bekerja sama. Aku bersandar, jadi menggantung, Gus Santong bergumam. Mengapa kamu tidak mengacaukan jaringan intelijen King Yunzong ketika kamu berada di kantor? Tao yang tak berdaya bertanya dengan ragu. Tentu saja kamu bisa menyingkirkannya, tetapi tidak ada manfaatnya bagi Heng Yue. Yang Ding Tian tertawa. 3 sekte Nanchu dan Zhengyang adalah yang terkuat, sementara Heng Yue dan King Yun jauh lebih lemah dan ingin menjaga keseimbangan ketiganya. Aliansi dengan King Yunzong selalu merupakan kebijakan terbaik. Meskipun tidak ada aliansi formal dengan King Yunzong, pemahaman diam-diam ini sudah ada sejak lama. Untuk menghancurkan jaringan intelijen mereka, ini untuk menghancurkan hubungan dengan King Yun. Hubungan dengan King Yun setara dengan mengganggu keseimbangan antara 3 sekolah. Ini tidak hanya baik untuk Heng Yue, tetapi juga dapat menyebabkan bencana. Maka saya tidak mengerti, Anda dan King Yun tidak akan bekerja sama untuk menghancurkan jaringan intelijen Sekte Zhengyang. Keluarga Sutua memandang Yang Ding Tian ragu-ragu. Hak dan skema kepentingan ditakdirkan untuk melakukannya, tetapi itu adalah hal terbaik berikutnya yang harus dilakukan. Yang Ding Tian tertawa. Mudah untuk menyingkirkan jaringan intelijen Sekte Zhengyang, tapi kemudian, apa 3 perang besar, bahkan jika aku dan King Yun Alliance, Sekte Zhengyang dan 3 pertempuran jarak dekat tidak akan dihancurkan. Hampir semua keluarga di Nanchu akan berpartisipasi dalam pertempuran. Ini akan menjadi perang yang menyapu seluruh Nanchu. Hasilnya adalah melemahnya kekuatan di Nanchu. Li,
Penerima manfaat terakhir adalah Beihu Sekte Haus Darah. Situasi di Nanchu sangat rumit. Semua orang menghela nafas. Oleh karena itu, tanpa kepastian absolut, tidak ada pihak dari 3 sekte yang akan berani untuk berperang. Keseimbangan di antara mereka mudah dipecahkan, dan akan membutuhkan biaya darah untuk pulih kembali. Tampaknya Heng Yue dan Zheng Yanzong memiliki kepastian absolut kali ini, jika tidak mereka tidak akan berani meluncurkan perang yang begitu besar. Pria tak terbatas itu dengan lembut menggaruk jenggotnya. Tidak, Ye Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, lebih baik mengatakan bahwa ini adalah lelucon daripada perang. Fars, apa maksudmu? Semua orang memandang Ye Chen. Momen ketika Heng Yuezong memutuskan untuk bersekutu dengan Zheng Yanzong, dia membuat tabu militer, atau dapat dikatakan bahwa mereka telah tersesat dari strategi umum dan mendasar. Ye Chen tertawa, kepala sekolah dan paman baru saja mengatakan bahwa Zheng Yang adalah yang terkuat, Heng Yue dan Qing Yun jauh lebih lemah. Yang disebut keseimbangan dari ketiga sekte adalah bahwa Heng Yue dan Qing Yun bersama-sama berperang melawan Zheng Yang. Ini adalah perjanjian diam-diam. Ada keseimbangan semacam itu, tetapi itu terjadi. Sekarang penguasa Heng Yue merusak pemahaman diam-diam ini, dan akan menghancurkan keseimbangan semacam itu. Menghancurkan Qing Yun, itu setara dengan menghancurkan Heng Yue. Menghancurkan Qing Yun, Zheng Yanzong berikutnya tujuannya adalah Heng Yue. Kesombongan Yin Ziping ditakdirkan untuk menjadi lelucon. Awalnya, Yin Ziping, tuan rumah dari perjanjian 90%, harus menjadi jenderal harimau Heng Yue. Yang Dingtian menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Tapi sifat, keberanian, dan penglihatannya sangat kontras dengan kekuatannya, ditakdirkan bahwa dia hanya cocok untuk jenderal dan bukan untuk komandan 3 angkatan bersenjata. Justru karena kekurangan ini dia ditakdirkan untuk memimpin Heng Yue di jalan yang tidak dapat kembali. Lihatlah, dibandingkan dengan Yin Ziping, bocah ini dilahirkan untuk menjadi komandan tertinggi, kata Gu Santong, tidak lupa melirik Ye Chen. Chapter 617. Saya harus mengatakan bahwa diberitahu oleh 3 tautan kuno, semua orang memandang Ye Chen. Pada saat ini, terutama Zhong Rong dan Zhong Jiang, jika Ye Chengxiong hanya ide kasar, Yan Huang saat ini masih tersebar. Titik ini adalah perasaan terdalam untuk Zhong Huang, mantan penguasa Huang Sheng. Dia masih ingat pertempuran yang dipilih Ye Chen, tetapi itu adalah perang dunia yang dipertaruhkan oleh Yan Huang dan Tian Huang. Keberanian, sebagai senior Yan Huang, dia senang Ye Chen memiliki keberanian seperti itu. Tidak hanya mereka, tetapi juga Yang Dingtian dan Dao Xuan. Mereka dulunya adalah orang-orang Heng Yuezong yang sangat terkenal, mereka meninggalkan Heng Yue karena alasan Yin Ziping, tetapi lebih karena Ye Chen. Mungkin bisa dikatakan bahwa sejak awal, mereka selalu optimis tentang Ye Chen sebagai guru telapak tangan Heng Yue. Untuk tujuan ini, mereka tidak ragu untuk berselisih dengan orang tua Tong Xuan dan meninggalkan Heng Yue. Sekarang tampaknya pilihan mereka benar. Ye Chen, yang mereka hargai sejak awal, memang tampan. Dia tidak hanya memiliki keberanian dan visi 3 komandan, tetapi juga segalanya. Hari ini, pada saat ini, adalah bukti yang sangat baik bahwa Yan Huang, Heng Yue kuat, dan keluarga Xiong dapat berkumpul, bukan karena Ye Chen. Karena keberadaannya, mereka berjuang dengan pergantian yang indah langkah demi langkah. Jika 1 orang memilih Ye Chen, itu mungkin keberuntungan, dan 2 orang memilih Ye Chen, itu mungkin kebetulan, tetapi bagaimana dengan 3 orang? Bagaimana dengan 4 orang? Bagaimana dengan 1 keluarga dan 1 keluarga? Begitu banyak orang memilih 1 orang pada saat yang sama, itu bukan masalah keberuntungan dan kebetulan, itu adalah keinginan sebenarnya dari orang-orang dan harapan semua orang. Kamu seperti ini, aku malu dengan semuanya. Ye Chen tidak bisa menahan batuk ketika ditatap begitu banyak orang. Senang berpura-pura, Gu Santong dan Taois tanpa luka berkata dengan saksama. Oke, sekarang mulailah menetapkan tugas. Ye Chen mengabaikan kata-kata keduanya dan langsung menggantung peta besar itu di udara, menunjuk ke peta dan berkata, Zhong Ye, Zhong Jiang, nenek moyang keluarga Su, Feng Zi, Hung Hom, Chu Lingyu, Hei Pao, dan Jing Jiang, dalam peran masing-masing. Hari ini, orang-orang yang memimpin kerah bertemu dengan pasukan cabang utama Zheng Yanzong. Aku tidak punya aku. Bai Yi, pemilik cabang ke-9 istana, menghela nafas ringan. Aku memainkan Chang Sun, tidakkah kamu membiarkan aku pergi? Kamu tidak harus pergi, aku akan bermain untukmu di masa lalu. Ye Chen tertawa. Jangan, aku akan melakukan sesuatu di masa lalu. Moji, aku belum selesai berbicara. Ye Chen melanjutkan, setelah pemimpin kita pergi, Yan Huang Army memasuki Jiufendian Hall dengan kecepatan tercepat untuk mempertahankannya dan berdiri kapan saja. Berbicara, Ye Chen menyerahkan selusin bambu giok ke 3 mata rantai kuno. Bambu giok adalah beberapa keluarga yang berafiliasi dengan King Yunzong. Tentu saja, mereka semua adalah keluarga yang tak kenal ampun. Kami akan bersama 9 cabang King Yunzong. Ketika tidak mungkin untuk memulai hubungan, jangan pikirkan itu. Guntur menyerang dan menghancurkan keluarga-keluarga ini. Tampaknya kamu mau Kijin yang mencoba untuk terlibat dalam residual King Yunzong. 3 mata rantai kuno yang mengambil alih Yujian, Tao tanpa luka dan Bai Yi semuanya tertegun. Saya berani mengatakan bahwa kita memusnahkan keluarga ini. King Yunzong pasti akan menghitung akun ini pada Zheng Yanzong dan Heng Yuezong yang sekarang adalah komandan Yin Ziping. Terus terang,
Kita membunuh orang. Seseorang membawa kesalahan untuk kita. Ini juga mempersiapkan kita untuk masa depan. Ye Chen tersenyum. Ketidakmampuan King Yunzong merusak keseimbangan ketiga sekte. King Yunzong harus mencari aliansi dengan semua pihak jika dia ingin bertahan. Heng Yuezong yang kami tangkap akan menjadi sekutu terbaik mereka. Benar, nenek moyang Su menggaruk janggut mereka. Setelah malam ini, aku takut King Yunzong akan benar-benar membenci Heng Yue yang diperintahkan oleh Zheng Yangzong dan Yin Ziping. Kami membunuh Yin Ziping dan mengambil Heng Yue. Mereka tidak hanya tidak ada alasan untuk membenci kita, tetapi mereka harus berterima kasih kepada kita. Tipuan khas kebencian, King Yunzong yang menderita kerugian besar, pasti akan bertarung dengan kita untuk bertarung melawan Zheng Yangzong. Jadi, situasi di Nanchu akan kembali ke keseimbangan itu. Ini langkah yang bagus untuk mengalahkan keluarga dan pergi ke yang lain dengan yang ini. Semua orang menghela nafas. Tidak mungkin, Yin Ziping harus menghancurkan keseimbangan ini. Kita hanya dapat terus menemukan cara yang kuat dalam pra-perencanaan kekuasaan. Ye Chen tersenyum sedikit. Namun, lelucon arogannya telah menciptakan hal yang sangat baik bagi kita. Peluang. Apakah Yin Ziping akan menyaksikan pertempuran udara duniawi ini malam ini? Leluhur Su memandang Ye Chen. Tidak, Ye Chen tersenyum. Dalam pemahaman saya tentang dia, malam ini dia akan menyiapkan jamuan meja di aula Heng Yuezong, memegang dua wanita cantik, minum anggur berkualitas, dan mendengarkan kisah sukses. Semuanya mutlak. Zhong Yan mengerang. Kami membawa anak buahnya ke medan perang. Jika dia pergi, dia pasti akan mengetahui bahwa jika dia memerintahkan setengah jalan untuk menarik pasukan, ini tidak akan dilakukan. Yakinlah, bahkan jika dia pergi, perintahnya tidak akan berhasil. Ye Chen tersenyum misterius. Rakyatnya harus bertarung jika mereka tidak bertarung, mereka harus bertarung jika tidak, dan mereka ingin mundur ketika mereka pergi, untuk menjadi cantik. Menurutmu, jika Cheng Kun pergi, perintahnya tidak cukup baik. Yakinlah, tidak ada pesanan yang cukup baik. Ye Chen tersenyum misterius lagi. Mendengar ini, semua orang mengangkat alis mereka. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Ye Chen begitu percaya diri, mereka percaya Ye Chen tanpa syarat, karena pemuda di depan mereka tidak pernah bermain kartu menurut akal sehat, dan berani mengatakan demikian, itu pasti telah dihitung. Lalu ada satu hal terakhir. Ye Chen tersenyum lagi ketika dia melihat keheningan kerumunan. Dari orang-orang yang kamu bawa, apakah mereka berasal dari kuil House Darah, King Yunzong, Zheng Yangzong, atau Yin Ziping? Semua dari mereka membiarkan mereka mengenakan jubah hitam dan membungkus saya dengan erat, agar tidak dikenali oleh personel intelijen dari pasukan utama dan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Selalu baik untuk berhati-hati. Kami mengerti ini. Semua orang tersenyum, dengan jubah hitam, siapapun yang tahu siapa adalah siapa. Oke, waktunya ketat, cepat dan bersiaplah untuk kering. Ye Chen menepuk pantatnya dan berdiri, meregangkannya dengan malas. Kalau begitu kita harus melakukannya hari ini. Semua orang bangkit, dan mereka penuh semangat. Lagi pula, mereka bukan orang-orang mereka sendiri, dan mereka tidak merasa buruk. Yang paling penting adalah perasaan pria Yin seperti ini. Segera, sekelompok orang keluar dari istana bawah tanah, atau pergi ke aula masing-masing dengan bantuan Nether Teleportation Array, bersiap untuk mengumpulkan orang dan menunggu sampai malam tiba. Hah, setelah kerumunan pergi, Ye Chen menghela nafas dalam-dalam. Dia tidak pergi, masih berdiri di depan peta besar, lengannya menyilang di dadanya, matanya tajam, memandang setiap tempat, sepertinya dia memikirkan rencana selanjutnya, dan itu masih rencana besar. Segera, di istana tanah kosong, datang kebayangan Qian, hati-hati tertegun, tetapi Chulinger. Apakah kamu akan bertarung? Chulinger melangkah maju dan menatap Ye Chen dengan tatapan khawatir. Ya, aku akan ke medan perang, apakah ada hadiah? Ye Chen tersenyum ke samping. Ya, Chulinger tersenyum agak dibuat-buat, jangan katakan itu, dia benar-benar mengeluarkan sepasang baju besi dan menyerahkannya kepada Ye Chen. Apa yang diberikan menantu perempuanmu, kamu harus menerimanya. Ye Chen menyeringai, mengambil baju zirah di tangannya, dan ada kilatan cahaya di matanya, karena dia telah melihat betapa luar biasanya baju zirah itu. Ini adalah armor surga, yang ditemukan di medan perang kuno selama tahun-tahun awal pelatihan. Chulinger tersenyum, mengambil baju zirah, dan membantu Ye Chen mengenakannya satu persatu, seperti seorang istri. Sebelum pergi, ia terlihat pergi ke suaminya yang berada di medan perang. Saya harus mengatakan bahwa Ye Chen, yang mengenakan baju besi langit, benar-benar seorang jenderal. Dia ditelan oleh pegunungan dan sungai, tinggi dan lurus, rambut hitam mengalir seperti air terjun, tanpa angin dan otomatis, matanya gelap dan dalam, bintang-bintang yang berkelap-kelip. Setiap kali aku diintimidasi, Chulinger memeluk Ye Chen dari belakang, pipinya menempel pada baju besi yang dingin, dan dia sepertinya bisa merasakan suhu di punggung pemuda itu melalui baju besi. Ye Chen tersenyum hangat, aku akan memakainya untuk melawan dunia, menunggu dunia menjadi tenang, dan menunggu selama 9 hari dan 10 hari tanpa perang, kamu tidak akan khawatir tentang Ye Chen lagi. Chapter 618. Malam itu gelap dan angin suram. Nanchu di malam hari seharusnya sepi, tapi ombaknya melonjak. Jika Anda melihat ke bawah dari udara, di bawah malam yang gelap,
ada sosok-sosok gelap muncul di setiap sudut, kota kuno, loteng, restoran, toko, akan ada darah yang bersinar hampir di mana-mana. Seperti yang diharapkan Ye Chen, jaringan intelijen Heng Yuezong dan Zheng Yangzong bertindak bersama untuk melakukan operasi seram pada jaringan intelijen Qing Yunzong, dan setiap basis jaringan intelijen Qing Yun dicopot. Dalam 1 jam, jaringan intelijen Qing Yunzong lumpuh, tetapi markas Qing Yunzong benar-benar tidak mengetahuinya. Pada saat yang sama, ada majelis tentara besar di Grand Palace ke-9 Zhengyang Sekte dan 9 Grand Palace Heng Yuezong. Di aula cabang ke-9 Heng Yuezong, Ye Chen telah berpakaian sebagai Chang Sun. Pada saat ini, dia berdiri di atas panggung tinggi, dan ada tambalan hitam di bawahnya, menutupi bumi, semua orang mengenakan jubah hitam, dan semua orang hanya menunjukkan matanya di luar. Itu benar, orang-orang ini memiliki istana yang haus darah, Qing Yunzong, Zheng Yangzong, dan Yin Ziping, tetapi tidak peduli bagaimana mereka dibagi, tidak ada yang dintian. Seperti aula cabang ke-9 Heng Yue, begitu pula 8 aula cabang lainnya. Zhong Rong memainkan identitas Master Aula. Pada saat ini, mereka mengumpulkan pasukan sebagai Master Aula, dan tindakan mereka sangat rahasia dan cepat. Pergi. Dengan perintah Ye Chen, pasukan ditarik keluar, dan aula cabang ke-9 dibuka satu demi satu, dan potongan-potongan orang menghilang di dalam. Kurang dari 1/4 jam setelah keberangkatan mereka, darah Jiufen Hall Heng Yuezong terungkap pada saat yang sama, orang intelijen yang dipasang oleh pihak-pihak di balai Jiufen Heng Yue terbunuh pada saat yang sama. Kemudian, tentara Yan Huang membelah menjadi 9 jalur dan menetap di 9 balai besar Heng Yuezong, dan kantong parit segera dibuka. Segera, 3 mata rantai kuno, Taois tanpa batas, Bai Yi dan Yang Dingtian semua diam-diam berjalan keluar dari aula cabang ke-9, mereka mengikuti mereka dengan ratusan angka, masing-masing dengan suasana tersembunyi, dan yang terlemah berada di alam kosong. Surga ke-8, segalanya berjalan lancar, dan atmosfer berdarah masih perlahan memenuhi seluruh Nanchu. Di sini, pasukan cabang ke-9 istana yang dipimpin oleh Ye Chen telah melangkah keluar dari susunan teleportasi satu demi satu dan menuangkan ke pegunungan yang bergulir dengan kecepatan tercepat. Berdiri di tempat, Ye Chen menjatuhkan sepatah kata dan melangkah ke tangga gunung, tampak sangat dekat ke utara, seolah-olah dia bisa melihat kota kuno yang megah melalui malam yang gelap. Itu adalah Qing Yun Tiancheng, cabang ke-9 dari Qing Yunzong. Qing Yun Tiancheng di bawah malam tetap hidup di sekitar Shenhua, dipenuhi dengan kecemerlangan, seperti mutiara terang yang bertatahkan di bumi yang gelap. Tuan Kuil, aku tidak tahu kapan, seorang lelaki tua berjubah hitam melangkah ke gunung, dan pertama-tama membayar dengan hormat. Apa yang salah? Ye Chen melirik lelaki tua berjubah hitam. Dia bermain sangat realistis. Di mata gelap, ada kilau dingin, yang membuat orang merasa mengerikan dalam pandangan sekilas. Aku tidak mengerti. Pria tua berjubah hitam itu menarik napas dalam-dalam dan berkata bahwa dia tidak lupa mengintip Ye Chen. Semua tuan yang kau bawa adalah ajaran, meninggalkan orang-orang yang dintian di urutan ke-9. Split Hall, apakah ini akan? Petik 2. Apakah kamu menanyai saya? Mata Ye Chen tajam dan dingin, menatap dingin pada lelaki tua berjubah hitam. Bawahan tidak berani, bawahan tidak berani. Ditatap oleh Ye Chen, lelaki tua berjubah hitam menggigil, dan suasananya tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimana cara mengirim pasukan dan mengirim pasukan tanpa kamu untuk mengajariku? Ye Chen mendengus. Kamu perlu tahu bahwa menanyaiku sama dengan menanyai guru. Jangan bertanya apa yang tidak boleh kamu tanyakan, jangan mengatakan apa yang seharusnya tidak kamu katakan, kamu satu-satunya yang harus dilakukan adalah mengeksekusi perintah. Ming, aku mengerti. Pria tua berpakaian hitam itu dengan cepat memberi hormat, berbalik dan berjalan menuruni gunung. Bagaimana kabarnya? Pria tua berjubah hitam itu hanya berjalan-jalan, dan beberapa orang mengelilinginya, pada dasarnya semua keluarga Yin Ziping. Mereka sangat bingung tentang penempatan pasukan malam ini, jadi saya memilih satu orang untuk pergi. Tanya Ye Chen. Jangan bertanya, dan jangan katakan. Pria tua berjubah hitam mengatakan kata-kata Ye Chen utuh, kata tuan itu, satu-satunya hal yang harus kita lakukan adalah menjalankan perintah. Tetapi pengiriman pasukan ini akan terlalu luar biasa. Seseorang bertanya, kami semua bertugas mengajar. Kami meninggalkan orang-orang yang dintian di aula cabang dan mengirim kami ke medan perang untuk mati. Ini adalah itu tidak sedikit membingungkan. Atau, kirim seseorang untuk mengirim surat ke Zhang Jiao untuk mengkonfirmasi. Bagaimana jika Chang Xing yang Feng Yin melanggar? Kamu tidak dapat menemukan kematian? Lelaki tua berjubah hitam itu mendengus dingin. Kami milik cabang ke-9 istana, dan langsung pergi ke guru telapak tangan untuk melaporkannya, yang bertentangan dengan aturan. Itu benar. Seseorang membekukan janggutnya. Jika ini dilaporkan, Chang Xing yang Feng Yin dilanggar. Tetapi jika tidak, mengajar secara alami tidak akan menghukum kita. Tetapi bagaimana dengan Chang Sun? Berani menanyainya? Berani bertanya di belakang? Berani bertanya di belakang? Dia mengajari Anda untuk memukulnya karena laporan kecil. Anda tidak bisa disalahkan jika dia tidak mati. Aku ingin mengatakan, kita hanya mendengarkan perintah. Orang lain mengerang. Jika sesuatu terjadi, itu akan dihukum. Yidi, Chang Xing Naitang, cabang ke-9 dari istana, adalah penguasa kuil, dan berani menyembah Yin dan melanggar junjungan, dan memiliki gereja untuk menghindarkannya.
Jadi, apa yang kita khawatirkan pada dasarnya tidak mungkin. Kamu tahu, meskipun dia adalah penguasa istana, dia juga diajari oleh telapak tangan. Mungkin itu perintah militer untuk mengirim pasukan, dan ada lagi saya kira tidak. Yakinlah, kita berada di atas angin mutlak dengan Zheng Yanzong dalam situasi 2 lawan 1, dan King Yunzong lah yang akan mati. Seseorang tersenyum lemah, dan cahaya keji dari setan jahat berkedip-kedip di matanya. Setiap murid perempuan sangat cerdas. Begitu kata ini keluar, semua orang menunjukkan gigi putih mereka, dan mereka bahkan tampak muram di bawah sinar bulan yang redup. Meskipun suara bisikan beberapa orang kecil, itu masih ditangkap oleh Ye Chen. Di bawah jubah hitam, ada ejekan-ejekan di sudut mulutnya, aku khawatir kamu akan tidak bahagia. Lalu napas dingin mengalir ke pegunungan. Ye Chen mengangkat alis dan melihat ke kejauhan. Di sana, jumlah yang luar biasa banyak, dan pertempuran itu besar, dan pasukan cabang ke-9 dari Sekte Zheng yang tiba. Dari kejauhan, Ye Chen melihat bayangan indah di depan tentara. Meskipun dia juga mengenakan jubah hitam, dia tidak bisa lepas dari matanya. Di bawah mata Xianlun, gayanya tak tertandingi, dia adalah abadi dan tak bernoda. Orang itu, melihat lebih dekat, bukan Jining Xuang, gadis suci Sekte Zheng Yang dan tubuh roh misterius. Aku tidak mengharapkan lapisan seperti itu. Melihat itu, Ye Chen tidak bisa menahan batuk. Tapi setelah memikirkannya, dia menemukan jawabannya. Jining Xuang adalah pemilik cabang ke-9 dari Sekte Zheng Yang, cabang ke-9 istana berada di bawah kendalinya. Ye Chen benar-benar mengabaikan hal ini. Dua aliansi Zheng Yanzong dan Heng Yuezong, cabang pertama Zheng Yanzong dan cabang pertama Heng Yuezong bergabung menjadi tentara, dan serangan itu adalah cabang pertama King Yunzong. Cabang kedua Zheng Yang dan cabang kedua Heng Yue bergabung menjadi satu pasukan, dan serangan itu adalah cabang kedua King Yunzong. Dengan analogi, bukankah tentara cabang ke-9 Heng Yue yang dipimpinnya sekarang bekerja sama dengan cabang ke-9 tentara Sekte Zheng Yang yang dipimpin oleh Jining Xuang? Ini bukan kesempatan. Melihat Jining Xuang, yang telah memasuki gunung, Ye Chen bergumam, kamu adalah guru masa depan Zheng Yanzong. Kita ditakdirkan untuk bertemu di medan perang di masa depan. Karena kita ditakdirkan untuk menjadi musuh, aku tidak bisa membiarkanmu kembali hidup-hidup. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, darah mendidih itu menjadi agak dingin, dan kekejaman perang tidak memungkinkannya untuk memiliki belas kasihan. Chapter 619. Selama pembicaraan, tentara dari cabang ke-9 Sekte Zheng yang telah memasuki pegunungan, dan Jining Xuang juga memulai di gunung tempat Ye Chen berada. Dia cuek seperti biasa, setelah mendaki gunung, dia berdiri di sana dengan napas dingin, tidak ada perubahan emosional di matanya, seolah-olah gangguan di dunia tidak ada hubungannya dengan dia. Nyonya Zheng Yang, Anda masih terlihat baik, kata Ye Chen, dengan nada menyiksa dalam nadanya, dan secercah cahaya di matanya. Yang utama adalah bahwa ia memiliki keseksian yang tak terkendali di matanya. Tetap saja, lakukan drama. Secara alami untuk melakukan satu set lengkap anak-anak, dia adalah Changxing, dia harus memiliki sifat Changxing. Mengenai kata-kata Ye Chen, Jining Xuang memalingkan telinga tuli ke matanya, dan wajahnya menjadi dingin sejenak. Saya tidak tahu, apakah dia diberitahu bahwa hukuman kejam yang berdiri di depannya adalah palsu, atau bagaimana perasaannya. Saya tidak tahu, jika memberitahu dia bahwa Chang palsu yang berdiri di depannya adalah Ye Chen, ekspresi seperti apa itu. Di sini, Ye Chen tersenyum lagi dan lagi. Dia sudah melihat reaksi aneh terhadap reaksi Jining Xuang. Tatapannya sekarang jatuh pada tentara cabang ke-9 Zheng Yanzong. Segera, matanya sedikit menyipit, karena lebih dari 30% orang yang dibawa oleh Jining Xuang adalah dinasti Yin, dan banyak dari mereka berada di tingkat surga ke-9. Begitu banyak, Ye Chen sedikit mengernyit. Aku bisa memikirkan 9 kuil utama lainnya di Sekte Zheng Yang. Ini harusnya sama, meskipun 30% orang mati di kuil tidak akan banyak, tetapi 9 kuil bertambah. Ini sangat besar, itu karena aku terlalu meremehkan Zheng Yanzong. Ye Chen bergumam ke dalam, dan matanya masih samar-samar berkedip. Zheng Yanzong adalah pasukan besar di dunia bawah, benar-benar melebihi harapannya. Ini hanya apa yang dia lihat, apa yang tidak dia lihat. Mungkin ada lagi, dengan kekuatan ini saja, tidak ada yang bisa mengguncang posisi Zheng Yanzong sebagai penguasa Nanchu. Pada saat ini, dia bahkan lebih yakin bahwa Sekte Zheng yang tidak ingin menjarah tetapi hanya tubuh orang mati. Ini adalah untuk membangun pasukan lain dari dunia bawah. Tidak baik, Ye Chen menyentuh dagunya secara tidak sadar. Perang dengan Zheng Yang Sekte akan terjadi. Hanya tentara gelap ini ditakdirkan untuk menyebabkan kita kerugian besar. Kamu serang gerbang selatan, aku serang gerbang timur. Saat Ye Chen mengerang, Jining Xuang, yang belum pernah berbicara, membuka mulutnya. Secara acak, Ye Chen mengangkat bahu dan memintaku untuk menyerang keempat gerbang, utara selatan, dan utara selatan. Lagi pula, aku sangat senang, itu bukan orangku. Pada dini hari, saya meluncurkan serangan tepat waktu. Jining Xuang berkata lagi dengan acuh tak acuh. Juga, jangan lupa perjanjian kami dan dapatkan rampasannya, saya tidak ingin semua Sekte Zheng Yang, selama mayat. Memahami, membangun kembali pasukan Yin Ning. Ye Chen tersenyum pelan. Mendengar ini, Jining Xuang sedikit mengernyit, dan ada kilatan cahaya di matanya yang indah.
Dia masih terkejut bahwa Ye Chen bisa menebak tingkat rahasia ini. Aku ingin mengatakan bahwa kamu Zheng Zheng Song berwawasan jauh. Ye Chen masih berkata dengan geli, pasukan Yin yang sangat besar, tampaknya setelah King Yun Zong dipukuli, yang berikutnya adalah Heng Yue Zong kita. Mengenai kata-kata Ye Chen, Jining Xuan terdiam sesaat. 3 detik kemudian, dia berkata dengan ringan, mungkin kamu bisa memilih master lain. Mendengarkan orang bijak dari Zheng Yang, aku telapak tangan Heng Yue untuk mengajar Yin Ziping, bukankah itu Mingsu? Ye Chen tersenyum pelan dan menatap Jining Xuan dengan penuh minat. Para pendahulunya adalah orang-orang pintar, mengapa aku harus mengatakan lebih banyak? Kata-kata Jining Xuan masih acuh tak acuh. Katakan, tentu saja. Ye Chen memadatkan kursi di belakangnya, berbaring malas di sana, dengan santai memutar ibu jari di ibu jarinya, masih memperhatikan Jining Xuan dengan penuh minat. Mungkin, aku bisa untuk memahami Anda dengan cara ini, Yin Ziping bukan Mingsu. Pemimpin sekte Zheng yang Anda mengajarkan bahwa Kun adalah Mingsu. Yang disebut Mingsu dibedakan oleh kekuatan-kekuatan. Jika kekuatan Anda kuat, Anda adalah Mingsu, kekuatanmu lemah. Kau adalah limbah kayu, begitu. Mengenai kata-kata Ye Chen, Jining Xuan tetap diam, meskipun dia tidak sepenuhnya setuju, tapi ini dan dunia kacau, ini mungkin realitas yang telanjang. Entah bagaimana, ketika datang ke yang disebut Mingsu, tiba-tiba aku teringat seseorang. Ye Chen berkata pelan, orang ini harusnya akrab, oh tidak, itu pasti tidak asing lagi untukmu. Tapi aku tidak tahu apa yang dimaksud para senior, Jining Xuan berbisik dengan acuh tak acuh. Ye Chen menyebut namanya, dan dia tidak lupa menatap Jining Xuan dengan penuh minat. Ye Chen, mendengar dua kata ini, tubuh Jining Xuan bergetar terlihat, dan ada sedikit lebih banyak kerumitan dan penghinaan diri di mata indah yang acuh tak acuh, dan sedikit lebih banyak rasa sakit di pipi tanpa sedikit pun fluktuasi emosional. Samar-samar, sosok berdarah muncul di matanya yang kabur, dan pria itu penuh dengan panah membunuh, dan disalibkan di tebing kuno, begitu mati. Nyonya Zheng Yang, apakah menurutmu Ye Chen adalah iblis? Ye Chen Rao memandang Jining Xuan dengan penuh minat. Tidak, Jining Xuan bahkan tidak berpikir untuk mengungkapkan dua kata ini secara langsung. Mendengar itu, Ye Chen mengangkat alis, tetapi mengangkat bahu dengan santai, bukan begitu. Kupikir begitu, dan dia benar-benar setan besar. Setelah mendengar ini, Jining Xuan sedikit mengernyit, senior, ini tidak terlalu sembarangan. Ini tidak sembarangan sama sekali. Ye Chen tersenyum nakal, karena dunia berpikir bahwa penguasa Ming dibagi oleh kekuatan-kekuatan, mengapa Zheng dan Mo tidak dapat didefinisikan dengan aturan seperti itu? Ye Chen lemah, dia layak menjadi iblis. Dia lebih baik daripada dewa. Dia benar, tentu saja. Setelah mendengarkan komentar Ye Chen, Jining Xuan membuka Zhang Yuko, tapi dia seharusnya tidak membantahnya. Jadi, di mana di dunia ini ada sesuatu antara benar dan salah, Mingsu dan limbah kayu. Ye Chen memutar lehernya dengan nyaman, kuat adalah positif, lemah adalah sihir, kuat adalah benar, lemah adalah salah, kuat adalah Tuan Tuhan, jika itu adalah kayu buangan, betapa kejamnya aturan yang menyenangkan. Saya tidak memahaminya sebelumnya, sekarang saya memahaminya. Jining Xuan kembali terdiam, meskipun dia juga jago berdebat, dia tidak tahu harus bagaimana untuk membantah aturan kejam ini. Wow, di sini, Ye Chen telah merentangkan pinggang malas dengan ganas, berdiri dengan nyaman, dan memandang ke langit. Ini hampir pagi, haruskah kita bersiap untuk memulai serangan, bertarung dengan baik, mungkin kita masih bisa tetap raih dua wanita cantik dan kembali bermain. Mendengar kata-kata Ye Chen, mata Jining Xuan tidak bisa tidak terlihat dingin. Aku sedang bekerja. Dia memutar lehernya dengan keras, yang pertama masuk ke dalam kekosongan, dan kemudian ada kata yang menyengat di telinga Jining Xuan. Kembali dan beritahu keluargamu apa yang disebut Mingsu, jika kamu cukup itu kuat, dan saya bukan orang yang buta huruf. Chapter 620. Langit malam sepi, dan tidak ada jejak bintang cahaya bulan. Di divisi ke-9 dinding istana King Yunzong, sekelompok orang yang mengenakan baju besi berjalan bola-balik, masing-masing adalah seorang biarawan, dan yang terlemah semuanya dalam kekosongan spiritual. Di satu sisi, dua siluet lewat, seorang lelaki tua mengenakan jubah ungu dan seorang lelaki setengah baya mengenakan jubah piton. Sekelompok biksu yang sedang berpatroli akan menghormati mereka, dan status keduanya tidak rendah. Mengajar juga ribut. Kita masih punya 6 hari sebelum serangan Heng Yue dan Zheng Yang. Apakah perlu membuat keributan seperti itu? Mangkau setengah baya berkata dengan nada tidak setuju, 6 hari sudah cukup bagi kita untuk melakukan semuanya. Bersiaplah. Apa yang kamu tahu? Lelaki tua berjubah ungu itu melirik jubah mangga setengah baya. Kamu tahu, 19 aula menghadapi kekuatan tempur aula ke-18, bagaimana kita bisa menganggapnya enteng? Mengerti, 80% dari pertempuran ini tidak bisa dilawan, dan Zhang Jiao mengirim orang untuk bernegosiasi dengan Heng Yue Song. Mungkin King Yun dan Heng Yue bersama-sama menghitung Zheng Yang Song, tetapi lebih baik berhati-hati. Aku benar-benar tidak bisa mengetahuinya. Yin Ziping akan membentuk aliansi dengan Sekte Zheng Yang. Dengan mata buta seperti itu, aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia menjadi pemimpin pengajaran Heng Yue, dan apa yang dilakukan orang-orang tua dari Tong Xuan Reality. Dibandingkan dengan ini, Yin Ziping dan Yang Dingtian berjarak 100.000 mil jauhnya.
Pria tua ungu itu mencibir sambil mencibir. Bagaimana dengan dia? Cepat, berbalik dan kembali berlatih. Jubah piton setengah baya mendesak. Kultivasi. Lelaki tua dengan pakaian ungu itu mengerang, kupikir kau terburu-buru kembali dan bermain-main dengan wanita. Tapi kudengar beberapa hari yang lalu kau merampok banyak wanita cantik dari Istana Fana. Kau malu mengatakannya padaku. Pria parubaya berjubah piton itu tersenyum, kau benar-benar menghancurkan keluarga Sun untuk mengambil seorang wanita. Dibandingkan denganmu, aku benar-benar penyihir kecil. Kamu tahu betul, aku, hati-hati. Pria tua berjubah ungu itu tidak selesai berbicara, jadi dia berbisik. Namun, kata-katanya masih terlambat, pria parubaya berjubah piton yang masih berbicara dengannya saat terakhir, ditembak melalui kepala oleh tembakan panah membunuh di malam yang gelap, dan bahkan teriakan itu diselamatkan. Melihat ini, pria tua berjubah ungu itu mengubah wajahnya dan hendak berbicara, tetapi tombak pertempuran telah tiba, yang memakukannya ke menara. Bunuh. Segalanya datang begitu cepat sehingga para biksu Qing Yunzong di tembok kota belum merespons, dan suara gemuruh dan dingin terdengar di seluruh dunia. Boom, bang, tiba-tiba, kekosongan meledak, dan siluet hitam menyembur keluar, dan setiap momentum luar biasa, baik terbang di atas pedang terbang atau terbang di awan dan mengemudi dalam kabut, dengan roh yang perkasa. Serangan musuh, segera, mendesis terdengar tiba-tiba. Bunuh, bunuh, tiba-tiba, malam yang sunyi itu pecah karena deretan pegunungan dan sungai-sungai penuh oleh teriakan, dan setiap sosok dalam warna hitam seperti malam membunuh dewa, memanen kehidupan yang hidup, dan darah menodai tembok kota di tempat itu. Pada saat yang sama, 8 cabang Qing Yunzong lainnya juga diserang oleh kengerian pada saat yang sama, dan adegan perang sangat luas. Bunuh aku, regresor, mati. Di cabang ke-9 istana Qing Yun, Ye Chen menebas di depannya dengan pisau besar, membelah Qing Yunzong menjadi dunia spiritual. Bunuh. Di belakangnya, teriakan dan jeritan itu mengejutkan, pasukan yang dibawanya luar biasa, dan aula cabang ke-9 Qing Yunzong yang tidak siap terperangkap di tempat. Para pembela gerbang utara pada dasarnya dihancurkan sampai habis. Ya, di sisi lain, pasukan yang diperintahkan oleh Jining Suang seperti lautan, membanjiri Qing Yun Tiancheng. Brengsek, bagaimana bisa ada begitu banyak orang kuat? Seorang lelaki tua berpakaian ungu bergegas keluar dari istana tanah rumah utama cabang ke-9 Qing Yunzong. Jika orang ini, Ye Chen melihatnya, dia pasti akan mengetahuinya, karena ketika dia menjadi setan, orang ini berpartisipasi dalam pengepungan terhadapnya, bukankah itu Zhao Qing, King? Itu benar, Zhao Qing tidak hanya penatua Qing Yunzong, tetapi juga pemilik cabang Qing Yunzong ke-9. Statusnya tidak biasa dan menonjol. Dian Lord, barisan musuh umumnya tidak besar. Segera, seorang pria berpakaian hitam berlutut di depan Zhao Qing. Sial, Zhao Qing mendengus, cepat dan minta bantuan dari cabang lain. Itu, aula cabang lainnya juga telah diserang, dan 9 aula cabang besar tanpa kecuali, kata pria berbaju hitam dengan tergesa-gesa. Diserang pada saat yang sama. Alis Zhao Qing mengernyit sesaat. Setelah 1 atau 2 detik, matanya berkedip tajam, itu Heng Yuezong dan Zheng Yangsong. Ini, bagaimana ini mungkin? Orang-orang berpakaian hitam tiba-tiba berubah, bukankah agama sawit mengirim orang untuk bernegosiasi dengan Heng Yue? Bukankah Heng Yuezong sudah setuju untuk bergabung dengan kami untuk berperang melawan Zheng Yangsong? Belum mengerti, kami telah ditipu. Zhao Qing langsung geram. Yah, Yin Ziping Anda, berani menghitung saya Qing Yunzong. Kalau begitu kita, apalagi yang kamu lakukan? Minta bantuan markas besar, yang lain, bantu aku. Segera, sinar cahaya naik ke langit, senjata roh bergegas ke kekosongan, dan arai yang menyerang mendapatkan kembali kekuatan mereka pada saat yang sama. Di tempat, tentara yang diperintahkan oleh Ye Chen dan Jining Suang berubah menjadi kabut darah. Tidak tertekan, Ye Chen, yang bergegas ke depan, tidak bisa menahan cibiran, masih mengguncang pedang perak hantu itu, kemanapun dia pergi, ada genangan darah. Bunuh, bunuh. Tiba-tiba, teriakan itu mengguncang dunia. Perang akan segera dimulai. Meskipun pasukan Ye Chen dan Jining Suang membunuh cabang ke-9 Qing Yunzong, ia terkejut, tetapi cabang ke-9 Qing Yunzong dijaga oleh Kerajaan Langit, dan kota Qing Yuntian ini adalah situs Qing Yunzong mereka, dan mereka langsung distabilkan. Di depan, kedua pasukan bertempur bersama secara instan. Begitu kedua pasukan bersentuhan, darah berceceran dan menodai Gao Tian. Bang, boom, kuang sial. Suara berantakan ini terdengar satu demi satu. Di kota Qing Yuntian, istana runtuh satu demi satu, dan puncak di dalamnya juga naik dengan pemisahan satu kursi. Satu demi satu, semua jenis cahaya naik ke surga, dan berbagai dewa ditangguhkan di kehampaan, cemerlang cantik hua-hua, seperti bintang terang, sangat cerah. Di sini, Ye Chen menebas lagi, membunuh orang Qing Yunzong, orang kuat di dunia bawah, dan kemudian secara sadar mengambil tas penyimpanan orang itu. Setelah memusnahkan orang ini, Ye Chen tidak lupa meluangkan waktu untuk melihat-lihat. Tentara cabang ke-9 dari Heng Yuezong dan cabang ke-9 dari Zheng Yangsong telah membunuh semuanya, pasukan dari cabang ke-9 dari Qing Yunzong juga diambil dari 4 sisi Qing Yun Tiancheng. Pertempuran itu sangat sengit. Segera, dia menemukan Jining Suang di medan perang yang luas.
Su terlalu menakjubkan. Sosok Jining Suang terlihat sangat menyilaukan di pasukan. Tubuhnya penuh dengan bunga sakral, dengan lampu lotus harta tergantung di kepalanya, dipenuhi dengan dewa-dewa cantik, dan sangat kuat. Setiap kali ia mengambil gambar, akan ada film. King Yunzong kuat jatuh dalam genangan darah. Dia adalah dewi pembunuhan wanita, dia memiliki kekuatan tempur yang kuat dan dia sangat jelas, kekuatan magisnya satu demi satu, tetapi dia telah menyerang sepanjang jalan. Hanya sedikit orang yang bisa bertahan hidup 3 putaran di tangannya. Selain itu, Ye Chen dapat melihat bahwa setelah Jining Suang memasuki kota, tujuannya sangat jelas, yaitu, kekosongan istana utama. Anda harus tahu bahwa Void Array di aula cabang tidak hanya terhubung ke Void Array tetapi juga ke markas besar King Yun Sekte. Jika cabang lain aula dan Sekte King Yun mengirim bala bantuan, pertempuran kemungkinan akan terbalik. Tujuan Jining Suang adalah untuk menghancurkan Void Array untuk memotong penyelamatan cabang dan markas King Yun Zong lainnya. Ini adalah rutin yang paling umum digunakan untuk menyerang subdivisi. Menghancurkan Void Array setara dengan memutus hubungan antara subdivisi dan markas dan subdivisi lainnya. Jika subdivisi tidak memiliki bala bantuan, itu tidak akan berbeda dari kota yang terisolasi. Jelas, permainan Jining Suang sangat benar. Namun, Ye Chen tidak akan membantu Jining Suang untuk menghancurkan Void Array, alih-alih membantunya, dia juga akan membuat Jining Suang bermasalah, karena dia ingin mengirim pasukan dari Sekte King Yun. Awalnya, dia menyebabkan Yin Ziping mati. Hari ini, dua aula Heng Yue dan Zheng Yang memiliki keunggulan mutlak atas yang King Yunzong, sangat jelas tidak realistis untuk ingin semua orang Yin Ziping menjelaskan di sini, karena cabang ke-9 King Yun jatuh. Namun, akan berbeda jika markas King Yunzong mengirim bala bantuan. Dengan penguatan markas, cabang ke-9 King Yun pasti akan meningkatkan kekuatan tempurnya. Dengan cara ini, orang-orang Yin Ziping akan dihancurkan dengan benar di sini, dan bahkan pasukan cabang ke-9 cabang Zheng Yang Sekte akan sama. Dipukul dengan keras. Selain itu, tidak hanya Ye Chen, tetapi juga yang lain seperti Zhong Rong dan Zhong Li melakukan hal yang sama. Tentu saja, ini juga niatnya. Oleh karena itu, sampai batas tertentu, langkah-langkah ini tidak hanya membantu King Yunzong, tetapi juga membantu diri mereka sendiri, yaitu menggunakan tangan King Yunzong untuk menghancurkan orang-orang Yin Ziping. Yang mereka inginkan adalah Heng Yue, King Yun, dan Zheng yang kehilangan ketiganya. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.